Hai guys, balik lagi di Reveal atau Review Film. Kali ini kita akan membahas satu film yang debut ya, sutradaranya itu debut. Udah tau lah pasti film yang terakhir kali yang baru-baru ini debut sutradara itu apa? Ya, Lembayung. Jadi di sini tuh beberapa karakternya pemerannya ada Taskia Namya sebagai Pika, Yasamin Jasem sebagai Arum, Arya Saloka sebagai Dr. Teto, Dava Wardana sebagai Dimas, Tio Pakusadewo sebagai bapaknya Teto, Dr. Teto maksudnya, Paula Verhoeven sebagai ibunya Dimas, Mario Maulana sebagai Jackie, Eric Estrada sebagai Moming, Dayu Wijayanto sebagai ibunya Arum, Asri Welas sebagai Bu Ida, Ence Bagus sebagai Heru, Wulan Guritno sebagai Gua Lupa namanya, Iya. Sarinila sebagai ibunya Teto, dan penampilan perdana kayaknya anaknya Baimong, Kiano, Iya. sebagai saudaranya Dimas. Terus Doi. Oka Antara Iya, Oka Antara. Jangan lupa Oka Antara. Penting tuh. sebagai Pak Ringo. Dan hantunya Ana Jobling sebagai Tantri, Immanuel Cahyo sebagai bapaknya Arum, dan Diah Maulani sebagai Heni. Gue perkenalkan diri dulu. Gue itu cambangnya Dr. Teto bersama teman gue nih. Siapa? Gue adalah rambutnya dokter. Siapa tadi? Ridwan ya? Dr. Ringo. Oh, Ringo kok Ridwan sih. Ringo. Sorry ya. Lu rambutnya ya guys. Tapi gue rambutnya Ringo. Iya. Rambutnya Dr. Ringo. Ya gitu Iya, deh. Ringo. Disutradarainya sama Baimong. Terus penulisnya ada Ruben Adrian, MK Hoidir, sama si penceritanya yang pencerita Tapi juga sama Baimongnya tau. Elsin Tapika. Tapi sama Baimong juga. Jadi pas gue liat creditsnya tuh, di sini Baimong tuh sebagai, maksudnya ada di salah satu tim scriptwriter juga dia. Oh ya, ya berarti ditulis sama Baimong juga. Betul. Ya, jadi ceritanya tuh sinopsisnya tuh jadi cuma kayak dua orang calon mahasiswi kedokteran. Iya. Bukan kedokteran ya, perawatan ya? Kayaknya perawatan. Nah, mahasiswi keperawatan yang KKN, lagi-lagi KKN gitu. KKN tuh kayak bukan KKN, PKL mereka. Oh, PKL ya? Oke. PKL ternyata. Gue nggak tahu ya apa PKL itu kerja real itu seserem itu buat Gen Alpha gitu. Apalagi disetanin gitu. Yang ternyata setelah mereka PKL agak lama gitu, mereka digangguin sama setan gitu sih ceritanya. Oke, pendapat gue singkat dulu. Gue mesti minta maaf sama Mas Baimong karena gue rada nganggep remeh pertamanya. Dah itu dulu. Silakan Zra. Gue sebenarnya 50-50. Kayak misalnya yang sisi satunya kayak lo lah 50% tuh kayak gue underestimate karena ini padahal kan aktor ya mau mencoba jadi saudara gitu kan. Belum tuh jelek tapi kan pasti kan apakah dia oke atau enggak gitu kan. Sisi lainnya gue lumayan excited karena beberapa aktor luar maupun dalam ya agak beberapa tuh sudah membuktikan kayaknya mereka oke jadi director. Contohnya di luar tuh yang gue suka ada Clint Eastwood sama Ben Affleck ya kan, dia ngebikin film oke juga ya, bagus malah gitu. Terus kalau di dalam negeri siapa ya yang pernah ya ya kalau misalnya kita ngomong Ernest atau Raditya, pada dasarnya mereka awalnya bukan aktor ya, mereka adalah mungkin komedian malah. Ya enggak, kalau Raditya Dika gue lebih menganggap dia seorang penulis, soalnya gue baca buku. Oh iya benar Raditya penulis ya, tapi itulah, tapi intinya di sini Baimong yang sempat jadi aktor dan tiba-tiba sempat banting setir, bukan banting setir sih kan, dia udah lumayan lama nggak jadi aktor, terus jadi YouTube personality yang prank, lalu yang giveaway, dan juga ya begitu kan, yang bikin konten di YouTube selama beberapa tahun terakhir, tiba-tiba banting setir tiba-tiba dapat mencoba debut sebagai sutradara. Mungkin dia dapat panggilan jadi director ya, jadi film director gitulah, yang ternyata not so bad at all. Not so bad ya. Gue actually quite good. Jadi bukan not so bad itu misalnya kayak nggak jelek kok, tapi ini oke kok gitu ya. Ya betul, gue sangat suka, tapi cuma separuh di awal karena begitu di akhir gitulah. Iya. Di akhir gue kan, rada gitu. Iya. Tapi kan maksudnya pasti ada kelemahan. Namanya juga ini film debut, dan ini
ya film pasti nggak mungkin sempurna banget, tapi overall, aduh, gue sih suka ya sebenarnya dibanding dari beberapa film horor yang gue tonton belakangan. Ya, gue mungkin lagi nggak banyak nonton film horor, tapi yang horor yang gue nonton semuanya aneh semua kan. Gitu. Ya, terutama, terutama, terutama Terutama yang kemarin. yang kemarin Heeh. si masa filmnya, ya itulah. Ya, AU, ya. AU, film Mas AU. Iya. Oh iya. Gitu. Tapi ini jadi buat gue ini film satunya Baim Buang itu buat gue pribadi walaupun nggak sempurna, walaupun ada hal yang mungkin juga kenapa gitu, tapi tetap buat gue agak lumayan di atasnya beberapa filmnya AU di tahun 2024. Ya, setuju. Ini sudah lebih bagus dari itu dari segi directingnya. Banyak ya. hal. Dari segi banyak hal sih menurut gue. Dari segi banyak hal. Oke, coba apa mungkin kita bahas ini yang kita suka lalu yang kita nggak suka menurut masing-masing gimana? Boleh. Atau Boleh. Oke. Mungkin dari lu dulu Bang, mungkin gimana? Oke, dari gue dulu ya. Yang gue suka pertama adalah, ini gue suka banget, gue langsung jempol, adalah adegan traveling bisnya ya, yang nggak dari top down kayak film-film horor lain. Itu gue appreciate banget loh, serius. Apa karena nggak ada alatnya? Mungkin atau mungkin dia emang pengen begitu kali ya. Ya nggak tahu. Tapi pilihan itu bikin gue langsung bilang oke, Baim Buang, terima kasih gitu. Tapi lu pokoknya gini soalnya Zraya, gue udah nonton banyak banget film horor Indonesia, banyak banget. Dan semua adegan traveling kalau itu pakai mobil di jalanan itu pasti top down. Itunya kameranya. Iya. Dari apa? Dari atas dulu kayak drone gitu ya. Betul. Tiba-tiba. Itu gue ngelihat capek gue nontonnya, menyebalkan soalnya. Pasti ada top down, pasti ada adegan itu apa? Benar. Itu gue setuju sih, gue juga bersadar top pas down ngomong gitu. gini. Nah iya, itu. Iya benar. Dari jauh terus tiba-tiba. Ya, sama satu lagi yang gue appreciate banget dari Baim Buang adalah dia bikin make sense adegan-adegan beberapa kayak kejadian-kejadiannya gitu. Jadi kenapa sering mati lampu karena ternyata listriknya pakai genset. Yeah. Kenapa toilet yang itu karena toilet yang lain rusak. Kenapa di situ ada alat-alat pertukangan karena di situ lagi dibangun. Itu gue suka gitu itunya. Iya benar. Plantingnya itu kan gue sering banget ngomongin soal Chekhov's gun ya. Itu planting bagus itu. Benar. Gue demen banget di situnya. Itu juga yang gue suka banget. Juga di awal itu kan udah langsung sebuah kalimat yang menurut gue sangat bagus sekali sih. Yang dari Dr. Ringo sih pas pertama-tama datang si Pika sama Arum ya Bang ya. Yang dia bilang, kan saya udah bilang maunya laki-laki bukan perempuan. Itu nanti akan ketahuan di belakang, oh gitu tuh maksudnya gitu kan, ngerti nggak? Ya betul. Ya, itu kayak wah keren juga itu anjir. Kayak udah dilangsung di awal. Ya plantingan kayak gitu itu gue appreciate banget. Itu udah sangat matang, itu pemikiran yang bagus sekali. Benar. Pencerita apa? Penulis Lain bisa ada yang udah lama nulis masih nggak kepikiran hal kayak gitu. Itu banyak. Betul. Itu gue demen banget sama tentu saja si Yasamin Jasem yang memerankan Arum. Gila sih. Tepuk tangan ya, mantap. Itu dia I think maksudnya tokoh utamanya kan mereka berdua ya, dia sama Pika ya. Walaupun dia sebenarnya Pika kalau dari ceritanya, tapi di sini si Yasamin memang gila sih. Pertama kan dari awal sampai pertengahan film kan masih ceritanya soal Arum doang tuh. Jadi Arum doang yang ditunjukin kan. Iya. Kayak benar-benar lebih ke Arum. Pika itu top notch jempol itu. Iya, tapi memang dua ini gua akui emang banyak yang bilang sih dari berbagai macam orang-orang yang bahkan mungkin yang nonton dan segala macam. Ya saya nama Taskia nih jadi bilang kan kayak Scream Queens ya, kayak modern Scream Queens Indonesia yang emang gila sekarang. Maksudnya mereka main film horor itu udah bukan ngomong nggak terhingga, tapi banyak loh. Dan kurang lebih biasanya Yasamin nama Taskia emang selalu oke di film-film itu. Ya, emang sih ya, benar juga. Bisa dibilang di setiap film horor maupun jelek ataupun kurang bagus, mereka selalu menjadi yang oke menurut gue. Emang kayak born to be horror film star saja sih mereka berdua. Iya sih ya mungkin ya. Soalnya ini sekarang film horor mulu ya keluarnya mereka ya. Iya pokoknya kalau nggak Yasamin, Taskia, masih mereka sih yang ada di film horor gitu. Ya udah itu dulu dari gue. Silakan lo yang. Kalau dari gue sama sih Bang. Kalau yang gue suka maksudnya sama kayak beberapa
adegan bagus menurut gue, ada beberapa kayak menurut gue sinematografinya menarik. Oh Ya iya, kayak sinematografi misalnya ya ya, setuju. walaupun enggak yang terlalu wah banget, tapi kayak misalnya nih contohnya di awal yang ada apa namanya one shot itu, yang one take itu lumayan asik tuh. Maksudnya itu kan kayak One take di awal ya maksudnya? walaupun iya di awal banget, yang di awal yang masuk doang itu walaupun tuh Iya, nggak terlalu spesial, tapi menurut gue oke juga gitu cara ngambilnya gitu kan. iya iya iya. Mm-mm. Ya And then gue notice itu ya. iya kan. Terus the color grading juga oke. Oke, nanti gue ngomong. Maksudnya gradingnya maksudnya dari gue pribadi lebih bagus lah dari beberapa film horor yang lain gitu. Oke. Film horor lain tuh ya. Ini maksudnya ini in my opinion gitu kan. And then yang gue suka juga sih, yang gue juga suka dari ini adalah ini kan kita tahu horor nggak mungkin lepas dari namanya jump scare ya bang ya. Gitu. Pasti ada juga jump scare yang kita sebagai yang udah sering nonton horor, pasti sebentar lagi jump scare nih. Ya kita udah bener tahu kan? Iya, tapi gue jujur gue pribadi pas nonton ada beberapa jump scare yang gue nggak expect itu akan jump scare. Oh ya? Gitu. Ya maksudnya ada yang gue pribadi kayak, maksudnya jump scare gak ini? Oh nggak kayaknya. Tiba-tiba nyata jump scare gitu kan. Jadi gitu. Jadi maksud gue ada yang menurut gue oke juga lah gitu. Yang menurut gue wah gila juga gitu kan. Jump scare-nya gitu, dan lumayan oke gitu. Dan juga dia nggak yang terlalu aneh. Scoringnya juga menurut gue bagus sih, ada beberapa yang bagus scoringnya. Scoring kayak apa? Scoring ya. Gue kan kadang selalu nilai film juga dari scoring kan. Apalagi film Indo kan kadang-kadang scoring bukan yang terlalu ditonjolin banget. Malah kadang sembarangan tau. Iya menurut gue ya, iya kan sembarangan kan. Tapi di sini not so bad sih menurut gue, quite okay. Kayak scoringnya asik gitu, ada beberapa gara-gara scoring semakin menambah gue beberapa yang tegang juga, ada yang apa namanya sedih, terutama yang di bagian akhir ya, yang si Astrid Welas sama Anna Jobling di terakhir tuh, itu lumayan lah, buat gue. Nah tapi memang tetap lagi yang namanya pasti ada yang jump scare yang terlalu kencang itu kan, itu wajar di film horor kita. Yang bikin kaget tapi kaget. Ya enggak gitu. itu kayaknya memang nggak tahu ya, memang diharuskan sama sama produsernya kah atau apa ya, memang kayaknya harus selalu ada gitu. Iya, atau mungkin karena ngelihat yang sebelumnya tuh film sebelumnya juga seperti ini, bikin gitu kan. Iya. Jadi kali. ya gitu. Siapa lagi ya? Ya kalau lebih yang udah pasti benar kayak tadi kita bahas, acting dari pemainnya gue suka banget di sini, terutama pasti si Yasamin sama si siapa namanya? Taskia, dia mereka duo juara lah di sini. Iya juara lah itu, mereka udah oke banget. And then of course senyuman Anna Jobling yang gila itu. Ya walaupun udah walaupun sudah ada di trailer, tetap aja ngeri banget pas ngelihat di filmnya gitu. Tetap di sana ya, ngeri ya. Iya, apalagi yang sampai yang dia senyum sampai keluar yang apa namanya liur itu ya, yang di liur tuh anjir. Si Anna Jobling anjir di sini. Itu bagus tuh waktu di situ take-nya tegang banget ya. Jadi ditahan lama, di hold lama di mukanya anak. Wah. Gila, Anna Jobling anjir banget sih, kayak itu gila itu anjir Anna Jobling. Gila, dia kan juga di sini kan sebenarnya enggak banyak ngomong kan. Malah minim banget, malah dikit banget ngomongnya. Dikit-dikit dengan aksen bulenya itu. Walaupun lebih minim ini ya. Dialognya Wulan Guritno ya. Itu mah cuma aduh iya sih. Mana? Sebenarnya gue rada itu nanti kita akan bicarakan bagian yang gue gak suka sebenarnya. Sebenarnya. Iya gitu kan. Tapi ini lagi pokoknya top juga, dan actingnya gue gak tahu kenapa ya di sini, mungkin emang di situ aja, tapi gue gak tahu dia bagus atau enggak, tapi actingnya tapi bagaimana si Arya Saloka membawakan karakternya itu membuat gue udah gak suka dengan Dr. Teto dari awal sebenarnya. Oh ya? Iya. Maksudnya tuh kayak pasti kan di sini bagusnya, yang jujur yang bikin gue menarik di sini adalah kita kan emang kita akhirnya dikerucutin. Ini kan kita kan disuruh juga di sini kan kayak menerka whodunit kan. Kayak dikasih red herring dulu lah pertama. Iya. Terus tiba-tiba kita, dan di sini kan asiknya juga menurut gue, yang menurut gue pribadi asik adalah kita di sini disuruh mencari siapa sebenarnya sih yang melakukan pelecehan ini atau membunuh atau yang membuat. Oh iya, ngomong-ngomong soal pelecehan ya, gue juga appreciate. Iya betul.
ini apa The by message by or Wong buat ya, bawain message ini gitu. Itu betul 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 betul. oke lah, gue appreciate. Benar-benar itu juga bagus ya, bahwa di tempat kerja itu akan bisa sering sekali terjadi dan mungkin juga nggak ada orang yang bisa ngelawan itu, terutama kalau dia ini kan misalnya si pelakunya ya, atau si yang apa kan, ini kan adalah spoiler lah ya, kalau Dokter Teto itu di apa owner dari ini semua, jadi Ya, gila juga. Tapi maksudnya di sini tadi ada yang saya tadi gue tadi ya, lupa lagi gue tadi saya tadi gue ngomong eh oh ya tadi yang pelecehan ya, saya mana tadi gue ya lupa anjir. Mana ya Udanit ya ngomongin soal iya iya Udanit benar terus udah nih itu di sini menariknya kita kayak benar-benar juga dibawa untuk siapa ini yang antara, kan pasti kan udah antara dua nih, Teto sama si Ringo kan, walaupun kadang-kadang sisi itu udah gak ketebak. Gue dari awal udah lumayan curiga sama Teto, karena bener kan kayak ini orang agak terlalu, ini agak sus gitu loh, agak mukanya aneh sih, baik tapi aneh, mukanya datar gitu. iya gitu. Terus kayak biasanya kan di film-film yang ya ini gue mungkin karena kita udah sering nonton ya, mungkin udah tahu lah yang nonton film thriller atau horror atau apa namanya crime procedural, justru yang gini-gini tuh yang the real culprit kan gitu. Dan walaupun kadang-kadang wah menegangkan kan, apakah Ringo apakah Teto, tapi nyata yang dugaan gue benar, memang sebenarnya Teto gitu. Gitu kan. Iya Itu yang ya pasti yang udah pada bisa gitu. nebak lah kalau yang Iya. udah biasa ngelihat itu. Pasti Iya, red kalau yang udah herring bisa nonton gitu. horror, iya gitu kan, asik sih. Tapi ya pokoknya kalau overall itu yang gue suka gitu sih bang, berapa itu gue suka lah. Terus gimana kalau lu bang, kalau yang nggak suka? Kalau yang gue nggak suka yang paling kelihatan banget adalah editannya kasar men. Itu kasar banget, kalau dia istri gue udah gue laporin polisi saking kasarnya. Iya ya, itu tapi gue setuju. Itu biasanya editan yang dari sisi mana? Transisi kah atau? Transisi, cut-nya tuh kasar kalau menurut gue. Iya, itu juga yang sebenarnya nanti yang gue mau bilang, yang gue nggak suka juga memang transisi banyak yang sebenarnya, satu ada yang unnecessary insert shot, you know, like yang pergantian dari siang ke malam ya, yang pas ada azan itu loh. Ya, itu ada iya. itu ada nggak penting. Kedua emang banyak ini sih, dia kan sebenarnya cukup menarik banget. Sebenarnya kan cukup menarik bahwa dia ini apa ngomongnya, alur maju mundur kan dia tuh. Kayak sering pakai kayak maju tiba-tiba di flashbackin atau tiba-tiba kayak maju tiba-tiba ada something happen, terus kita dilihatin oh ini yang something, ternyata ini yang terjadi, kan sering kayak gitu kan di film ini. Gitu. Ya mungkin satu itu dari editingnya juga banyak yang bener kata lu kasar. Editingnya ya. Kedua iya kasar. Terus yang kedua mungkin dari gue ya mungkin itu agak terlalu banyak sih. Kayak bener sih apa namanya, sebenarnya cukup bagus. Ada yang saat ini bagus tapi ternyata ternyata agak kurang. Itu adalah salah satunya emang yang gue suka banget tuh yang pasti Ence bagus yang itu kan yang ngelihat ke pantatnya si Arum ya. Terus tiba-tiba dia nangis ke kamar mandi tuh, padahal tuh udah bagus banget menurut gua. Gitu. Cuma kan tapi tiba-tiba kan kita akhirnya kita dilihatin bahwa itu kan gue bilang cut-nya tuh suka kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kelamaan gitu. Itu memang iya. Itu dia. Kayak kok misalnya emang kadang-kadang agak patah di situ. Itu patah. Ini loh yang paling gue bener-bener meledak ketawa waktu adegan yang mereka ngomong di kamar mandi tuh. Dia si yang bukan di ruang ini apa? Kelahiran air itu. Yang tempat meninggalnya kan si Tantri. Kan si dokter Tetonya kan mau manjat tangga tuh. Kan mereka ngobrol berdua sama siapa sih, gue lupa. Pokoknya pas mereka ngobrol nih berdua nih sama setannya kalau nggak salah ya. Oh iya, sama setannya. Nah ngobrol sama setannya kan dokter Teto lagi di luar tuh. Jadi pas habis mereka ngobrol, tahu-tahu cut ke dokter Teto yang naik tangga terus tangganya patah. Tuh gue meledak ketawa anjir. Oh iya. Itu gue langsung deg lah, ketawa gue lah, patah anjir. Iya. Jadi memang kayak jadi nggak ditunjukin kalau dokter Tetonya itu nyoba naik tangga, nggak ditunjukin kalau dia ngelihat lobang. Tahu-tahu ada cut ke dia jatuh dari tangga. Itu gue ngakak anjir. Ya itu gue juga lah kalau dia jatuh gitu. Benar. Abis itu cut lagi ke pembicaraan serius dia si itu sama hantunya kan? Iya, si Pika sama si tantrinya kan, hantu tantri si Arum.
Iya, Iya makanya benar. itu udah. Makanya gue bilang itu paling kelihatan ya, editan kasar tuh paling kelihatan. Iya, itu juga gitu sih. Dan kalau ngomong soal editan, mungkin one more thing ya ini sih menurut gue tetap ya mungkin bukan penyakit tapi yang mungkin masih harus terus diimprove di Indo adalah CGI-nya lah ya. Nah, Itu CGI sih gue nggak satu masalah. satu CGI-nya bukan CGI sih, gue lebih ke rada nggak suka yang asap-asap hitam itu sebenarnya kayak jadi kayak kurang menurut gue agak kurang horor aja sih. Kayak bisa tiba-tiba dia hantunya tuh tiba-tiba jadi asap hitam gitu doang sih. Kalau gue pribadi mungkin bisa cari yang lebih menarik untuk kayak dia menghilangnya atau tiba-tiba Ya itu kan dia kan betul tiba-tiba ada yang betul. kayak jadi asap-asap hitam tuh. Dia ya tiba-tiba berubah asap aja kayak ketabrak mobil terus tiba-tiba jadi asap Iya gitu kan. Ya. gitu. Ya. Jadi mungkin bisa lebih smooth atau diganti yang lebih oke lah gitu Yang menurut gue lebih pribadi nggak sih. kelihatan kayak sinetron Indosiar gitu. Iya, Itu iya, kelihatan. mungkin ya di situ sih, di situnya sih. Iya memang Ya ya. itu sih, ya itu sih kalau dari gue ya bang ya itu. Kalau yang menarik dari gue adalah plot twist itu Oh, loh, ntar dulu, yang gue masih banyak ya. nih yang Oh, masih banyak. yang Oke, ini kita gue. kita undur dulu. Oke. Ini gue udah mulai ke penceritaannya sekarang ya. Gue Boleh, nggak boleh, suka, boleh. gue nggak sukanya di penceritaan itu Hmm. plantingan koran lama di tasnya Dokter Ringo. Oh iya sih. Itu gue nggak suka karena buat apa? Kan nggak mungkin dong kecuali buat ngasih tahu penonton sama si pemeran utama kalau dia bawa-bawa koran yang nunjukin kalau dia pacaran tadinya buat jadi red herring gitu. Nggak ada gunanya buat seorang dokter gigi ya kalau nggak salah dia. Iya. Untuk bawa koran lama ke kantor di dalam tas gitu. Itu kan nggak itu gue nggak terlalu suka di situnya. Yang kedua, cerita paling bolong kedua adalah kedatangan Bu Ida ya. Begitu di adegan terakhir. Iya, benar-benar. Itu gue juga setuju. Kayak dia kan tiba-tiba datang out of nowhere kan. Out of nowhere Gitu. dikasih tahu Out of siapa? nowhere. Dikasih Iya, tahu siapa? Kan nggak ada kan? Kalau ada di gudang itu Nah, di gudang di mana bukan gudang ya pokoknya di tempat itu lah di tempat yang tempat kerja kerja di gitu kan. tempat yang biar seru aja ada di pabrik-pabrik gitu. Ya, iya betul sih. Itu memang menurut gue itu plot hole banget sih kayak datang maksudnya itu pun gue sempat tanyakan kok dia tahu ya gitu. Nah, iya Dari mana kan? dia tahu Iya gitu kan. kan? Apa ditelepon sama dokter Ringo tapi buat apa juga tapi gue lagi sibuk Ringo lagi sibuk buat benerin diri sendiri. Kan dia kan habis tusuk tuh sama si Teto ya. Sama sama habis Itu di kepala gue ya Zra ya. Adegan yang Asri Welas nancepin pisau ke itu tuh kalau di-cut to cut ke apa? Kalau di-cut Asewalas. iya Asri Welas nusukin pisau terus Iya. di-cut ke Ringo mecahin Oka Antara mecahin itunya, Iya. baknya. Itu keren kali ya. Jadi Iya. Asik sih lo. pisau keangkat gitu. Begitu turun jadi itu palunya Oka dar gitu. Iya. Itu asik sih. Itu asik sih. Kayaknya kalau diedit gitu bagus kali ya. Ya pokoknya gitulah. Bener. Nah itu gue nggak sukanya. Terus nggak suka yang terakhir adalah kenapa di dreding terakhir jadi ungu-ungu gitu ya? Tahu nggak lu? Yang terakhir. Iya. Kan tadinya kan ijo orange Iya tuh. agak hijau oranye betul. Terus abis itu di pabrik itu semuanya jadi ungu, agak-agak ungu. Oh iya sih benar juga gue baru sadar ya. Maksudnya pas gue inget-inget iya sih benar-benar bang benar. Ya mungkin mereka mau ini nggak sih mau kayak nunjukin Apa ini film Lembayung? Oh iya. Ya gue nggak Iya, tahu bener. ya. Ya gue nggak tahu ya. Pokoknya Ini, terakhir itu kalau gue menurut gua- bingung. Ya kalau menurut gue sih tiba-tiba kayak semakin ini apa namanya bukan tegang ya eerie you know that kadang-kadang kan orang ngasih ungu itu kan buat kayak horror-y, mystery gitu kan tapi nggak tahu sih mungkin ya itu Ya, sih mungkin nggak tahu dia pemilihannya punya pemilihannya. dia agak aneh juga menurut gua. Pemilihannya agak aneh Tapi di situ. betul tapi mungkin kalau yang rada gue pribadi juga rada kurang ini itu adalah ya ini kayak misalnya Bu Ida tuh bukan Bu Ida siapa Wulan Guritno sih dia tuh ngapain di situ anjir Biar bikin itu Maksudnya- Lembayung 2. oh karena di endingnya the so called apa namanya Iya tiba-tiba dulu ini ya, ada. apa before credits Iya. Before creditnya ada. karena tiba-tiba dia masuk terus dia masih dirasukin sama tantri kayaknya ya
Lembayung 2 anjir. Lembayung, ya tahu kan kayak dia kerasukan tantri atau memang ada setan lain atau apa, pokoknya kan dia tiba-tiba Soalnya berubah mukanya jadi serem iya, gitu kan. apa gue kira si tantrinya, gue kira kan awalnya tantrinya sudah, dia udah hidup tenang karena satu sudah mungkin dirobohin ya si bak mandinya, bukan udah dikeliatin, terus sudah di stop tantri gitu kan sama si Pika gitu kan. Tapi mungkin dia masih pengen tetap balas dendam atau apa balas dendam sama tahu. karena memang Dr. Tetonya juga memang banyak bajingan juga emang ternyata. Gue nggak tahu, pokoknya itu aneh lah, itu kayak pancingan buat Lembayung 2 itu. Iya. Nah itu. Satu itu, kedua gue pribadi kok bisa Paula Verhoeven jadi ibunya Dava Wardana. Ya sih nanti kayak nggak terlalu penting, tapi buat gue age-nya kan tidak masuk. Gitu. Itu cuma ininya juga maksa sebenarnya. Oh ya nih, ini maaf banget sama Baimong, tapi anaknya Jijai. Iya. Ya memang cuma buat masukin anaknya aja kan. Si Keanu perdananya anjur ngeliat ke kanan mulu, ke kiri. Iya. Dan itu harusnya kan bisa di retake lagi supaya lebih oke. Iya, retake lah, paksa dikit lah tuh. Iya. Kru-krunya nggak berani ya, karena bos ya. Anak bos. Iya, anak bos. Tapi harusnya kan dia kan saudara ya, ini kurang nih. Sayang, kamu tolong bisa gitu, tapi kita nggak tahu ya. Ya nggak tahu ya, siapa tahu kalau dipaksa terus tantrum kan, ya kita nggak tahu kan. Ya pokoknya itu. Nah itu, ini gara-gara editan kasarnya lagi ya. Gue jadi waktu itu gue sempat ketawa 2 kali lagi gara-gara editan. Yang waktu Dokter Tetonya kelihatan udah terakhir yang tangannya habis ketancap pisau tuh, kalau nggak salah. Itu kayak ninja anjir dokternya. Pertama kelihatan di pintu, nengok lagi nggak ada, toto di belakang, anjing ninja. Oh, yang ini apa namanya? Yang itu ya, yang dia udah mulai ketahuan ya? Iya. Yang apa namanya? Yang dia tuh ngintip, terus dia kayaknya dia lewat pintu satu lagi kan buat masuk ke ini kan. Iya. Aneh sih. Iya. Ninja. Abis itu Pikanya juga gitu kan. Jadi Dokter Tetonya nanya ke si Arumnya, teman kamu kemana? Toto dari belakang. Cep, itu pun nggak kelihatan kan, dia sneaking ke belakangnya gitu, nggak kelihatan. Toto ketancep gitu kan. Gue langsung anjing ninja. Betul, itu ninja. Nah terus tapi berhubung tadi yang datang tiba-tiba, Dokter Ringo juga datang tiba-tiba anjir. Yang mana? Yang pas si Pika tangannya habis ditusuk, tiba-tiba ada si Dokter Ringo. Oh iya benar. Iya itu juga tiba-tiba datang. Itu juga datang tiba-tiba. Jadi dia banyak yang tiba-tiba datang di sini. Ya ampun. Ya kalau Dokter Teto kan emang Dokter Teto kan emang ditelepon sama Pika tuh. Karena kan dianggapnya kan Dokter Pikanya waktu itu kan Dokter Pika Dokter Ringonya Teto kan baik, tapi nyata kan jahat setelah ditunjukin flashback lewat air itu. Yang kenapa harus lewat air juga menarik sebenarnya. Iya. Iya. Tiba-tiba muncul Dokter Ringo dengan membawa apa namanya? Selang infus ya. Iya tahu langsung dicekek, tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada pakai selang infus. Ya, pokoknya yang kita kira udah mati, ternyata dia belum mati. Dago udah mengeluarkan unek-unek. Iya. Ya gue juga itu sih, tapi kalau lebih itu sih, berarti banyak yang memang garang plot hole. Terus by the way yang adegan yang di trailer yang dia terbang itu nggak ada ya? Ada. Nggak, yang adegan ada mobil, terus si siapa namanya tantrinya terbang dari atas ke mobil tuh kayaknya dihilangin, cuma buat trailer doang, kayaknya itu nggak jadi dimasukin. Oh. Ada. Iya. Beberapa. Iya. Tapi enggak. Itulah. Tapi itu apa? Gue rasa katingan-katingan tajam yang kita omongin tadi itu penyebabnya gara-gara itu deh. Iya, mungkin. Gara-gara disuruh motong biar durasi filmnya nggak kepanjangan, kayaknya ya. Mungkin bisa jadi begitu. Tapi kita menurut gue maksudnya Baim mau style gitu. Misalnya style yang kayak gini kan memang menarik kan sebenarnya, kayak yang alur maju mundur, tapi dia cuttingannya rada langsung plak langsung patah gitu kan. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi mungkin nanti as time goes by ya mungkin bisa lebih oke secara kan kayak gini kan, mungkin ada aja transisi yang menarik gitu kan buat nggak langsung patah gitu sebenarnya. Ya tunjukin aja kalau ada pergerakan, kalau nggak tiba-tiba ada anjir. Benar. Ada orangnya kayak pindah tempat dalam sekejap itu mah. Benar. Itu gue setuju sih. Tapi anjir. Iya. Maksudnya kayak jadi kayak semuanya tiba-tiba tuh
pakai portal tiba-tiba muncul anjir. Iya makanya. Jadi kan Iya. Terus Nah, itu sih. ini notable mention pembunuhan pakai mesin pemotong rumputnya kocak anjir. Oh, iya Maaf iya. ya, tapi itu kocak sih. Itu ya udahlah cukup itu aja yang pembunuhan pakai mesin pemotong rumput. Film-film horor berikutnya jangan ada lagi ya yang kayak gitu. Iya cukup. Ini kayak dia mau menggabungkan horor dan juga Final Destination kayaknya. Kan Final Destination banyak yang gitu-gitu tuh. Iya itu gara-gara kata juga, Zra. Iya kan? Orang dia jatuh, tahu-tahu mesin pemotong rumputnya udah ada di atas badan dia terus nyala. Oh iya ya. Iya. Bagian itu lupa gue bagian Iya itu. katu-katanya juga patah-patah tuh. Yang setannya di atas nyalain sambil ketawa, gue langsung ya anjir kocak banget. Udah jangan lagi ada film horor kayak gitu, bikinnya lebih bagus dari itu. Iya mungkin ini kan masih debutnya ya Baim Bong, jadi mungkin menarik lah. Tapi sekali lagi ya, untuk ukuran debut, this is good man. Iya, ini bagus. Nah, maksudnya kayaknya Baim memang sangat-sangat potensial banget untuk jadi a good film director ya. Hopefully ya kayaknya ya. Hopefully. Jumpscare-nya oke, Bang Baim mantap sih ini. Maksudnya gue bilang jumpscare banyak yang menarik banget menurut gue dan itu cukup oke, dan pasti menurut gue ya acting bagus, tapi kalau directingnya dan untuk acting for directornya kurang bagus, pasti kan Baim nggak bisa memaksimalkan actingnya Yasamin itu kan, atau ini kan pasti oke banget tuh. Jadi pasti dua-duanya saling menguatkan dengan acting Yasamin yang keren misalnya, tapi juga Baim tahu dia mau kayak gimana secara acting, pasti oke banget loh. Iya. Ya maksudnya ini makanya balik lagi gue ini menambah bahwa lumayan juga nih ada director yang ada new director gitu yang sangat oke banget lah gitu. Bener. Ya kita lihat ke depannya lah. Kita nantikan lagi film-film horornya, Mas. Ya. Ini. Semoga abis ini Baim Bong bisa membuat film-film berikutnya. Nggak harus horor. Ya nggak harus horor. Mungkin bisa film yang lainnya. Tapi at least kayaknya film pertama horor tuh cukup menarik sih. Tapi kalau romance gue nggak akan nonton ya. Gue pun juga biasanya mungkin nggak tahu. Mungkin kalau romcom masih bisa atau nggak komedi bisa. Tapi kayaknya Baim gue nggak tahu, mungkin ke arahnya kayaknya dia akan tipe. Masa film pertama kan biasanya kan langsung ketahuan tuh dia tuh tipenya kayak gimana kan. Betul. Misalnya kita tahu bahwa Joko film pertama udah langsung film mumet gitu kan. Berarti kan kita tahu arah-arahnya. Berarti mungkin dia udah tahu arah-arahnya nih kemana nih gitu kan. Iya. Tukang mancing orang buat ngomongin filmnya. Joko Anwar. Iya. Nggak bisa lah itu, maksudnya kita ngomong dia pasti Joko mah udah pasti akan ada di top tier filmmaker lah gitu. Nggak mungkin nggak diomongin lah dia. Gitu. Nah tapi itulah. Tapi kita ngomong Baim Bong di sini oke lah. Tadi gue bilang dia menurut gue udah jauh di atas beberapa filmmaker yang sudah lama makan bikin film horor ya gitu ya, termasuk Mas AU, Mas mungkin RM, gue nggak tahu sih RM lagi dia kan mau film ada yang keluar kayaknya. Ini kedepannya ada lagi loh, satu lagi nih RM. Iya ada yang apa sih, gue lupa yang baru, coba kita lihat. RM ini kalau nggak salah abis ini ada film RM ini kalau nggak salah habis ini tuh filmnya adalah apa? Petak Umpet Wewe Gombel. sama Sumala, sama ada dua. Oh loh. Sumala ya, gue baru inget ya, Sumala. Sama Sumala itu. Sumala yang deket-deket ini tuh, bentar lagi. Iya bentar lagi ya. Petak Umpet Wewe Gombel juga tau, kayaknya bentar lagi juga deh. Kayaknya bersamaan mereka. Ya we'll see about itulah, Mas RM lah. Ya kita lihat lah. Tapi kembali lagi pokoknya di sini Baim Bong menurut gue very okay. Maksudnya ya pastilah, maksudnya kita film nggak mungkin dengan sempurna, pasti ada yang ada blunder atau ada ini dan tapi good luck buat Baim Bong, semoga di second film dan juga yang lain-lainnya next projectnya bisa buat film yang terus oke lah. Iya, buat debut ini udah oke lah, udah mantap. Iya. Oke kalau gitu. Dan pokoknya I like Lembayung. Ya bagus kok. Tapi bener kata dibanding beberapa film yang gue tonton, Lembayung termasuk saat ini yang termasuk ada di atas lah gitu. Oke maksudnya. Ya termasuk yang oke, bukan yang nggak oke. Ya gue juga setuju sih. Oke gitu dulu berarti. Oke sekian dulu dari gue. Sama. Dari gue juga.
Dimas sekarang mah. Udah nggak cambang Arya Saloka lagi gue. Oh iya, berarti gue juga udah bukan rambutnya Dokter Ringo lagi ya. Jadi tadi udah dari Bang Dimas, sekarang dari gue Ezra juga. Pamit dulu ya. Ya, Bye. bye.